tepuk tangannya Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita hari ini, gimana kalau plot twistnya Allah itu. Nah ini sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsa bercerai. Ini dia tayangannya. Ya, kadang orang menikah itu nggak selalu yang namanya sakinah mawaddah warahmah, betul ya Bib ya. Kadang nggak ada yang juga nggak sesuai dengan harapan. Nah terus bagaimana nih Bib nih, mohon izin Bib, apabila orang yang kita cintai ini justru memilih untuk pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya ya yang lanjutnya nih, apakah itu bentuk penolakan atau cara Allah menyiapkan yang lebih pantas untuk kita nih? Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil Musawa. Baik. Yang saya hormati Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Uthman, dan juga para pemirsa, ya baik di studio maupun juga dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi tadi diberikan contoh orang sudah berumah tangga sekian lama berpisah, bahkan ada yang baru berumah tangga berpisah, ada yang bahkan sudah punya anak, ada punya cucu berpisah. Ini bagaimana? Jadi begini, di dalam Islam itu ada satu hal untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Apa itu? Yang disebut dengan konsep kufu di dalam syariat. Ya, kufu itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya kesetaraan atau keseimbangan antara kedua pasangan. Ya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungkahu al-mar'atu li arba'. Wanita juga termasuk juga laki-laki itu dinikahi karena 4 hal. Itu berita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Yang pertama, 5 liha. Ada orang-orang ya laki atau perempuan milih pasangan karena 5 liha, ngelihat hartanya, ya. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali hasabiha. Bisa juga orang menikah melihat apa cocok dan sebagainya karena melihat keturunannya, ya. Yang ketiga adalah wali jamaliha karena kecantikan, kegantengan. Dan yang keempat adalah wali diniha fadfar bidati din taribat yadak. Maka carilah berdasarkan agama, maka tanganmu akan berdebu, artinya akan penuh dengan keberkahan. Nah dari hadis ini kita menemukan para ulama menyusun di dalam kitab fikih munakahat ada namanya kufu. Kufu itu berdasarkan 4 tadi. Ada kufu dari sisi 5 liha tadi, ya. Artinya apa? Kesesuaian, kesetaraan dari sisi status ekonomi. Bib, saya nikah nggak masalah kok. Suami saya miskin banget atau kebalikannya, ya istrinya miskin. Ya enggak apa-apa, tapi jangan terlalu jomplang. Ya, karena apa? Nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Ada satu dia nggak ada masalah dengan apa namanya kondisi istrinya atau suaminya yang jomplang dari sisi ekonomi, tapi keluarganya belum tentu menerima itu, akhirnya jadi penghinaan dan seterusnya. Yang kedua tadi wali hasabiha dari sisi status sosial, keturunan ningrat, keturunan wah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi mungkin jadi omongan orang, ya itu semua perlu diantisipasi di dalam syariat. Yang ketiga, ya kata baginda Rasul tadi apa lijamaliha, cantiknya, gantengnya. Orang nikah dengan orang yang terlalu ganteng, terlalu cantik, sementara pasangannya biasa-biasa, apa yang terjadi? Nanti jadi posesif ya Mas Fadli ya. Betul. Posesif, cemburu. Kenapa? Oh ini kok kemana-mana ini. Akhirnya kan jadi nggak bagus rumah. Suaminya mau kerja diikut ya kan. Suaminya mau kemana ikut. Kata suaminya repot juga ya. Malah begini gitu ya. Makanya kalau nyari pasangan itu 4 hal diperhatikan. Bener. Tapi yang wajib adalah yang keempat Masya yaitu Allah. agamanya. Agamanya. Tepuk tangan dong buat Habib Nabila Musa. Ya Terima kasih banyak Bib penjelasannya. Masya Allah kita lanjut lagi jamaah. Ketika kita sedang jatuh, hancur, itu mungkin cara Allah agar kita bisa lebih dekat kepada Allah ya. Benar apa betul Bu? Betul. Tapi kenapa masih ada orang ya yang mengalami hal tersebut tapi justru memilih untuk menjauhi Allah dan melakukan mohon maaf justru melakukan perbuatan yang gak disukai Allah, malah meminum khamar, mabuk-mabukan dan lain-lain. Karena dia pengen kasih tahu Allah nih, saya kecewa sama Allah. Nah, nauzubillah summa nauzubillah. Apakah itu benar, apakah itu salah? Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru Ustadz Maulana Habib Nabil, Habib Uthman, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
Orang beriman di dunia ini dapat musibah. Yang tidak beriman, adakah juga dapat musibah? Juga dapat musibah. Semua yang ada di dunia ini tentu akan mengikuti hukum yang ada di atas dunia ini. Cuma bedanya kalau beriman ada balasan nanti di akhirat. Kalau di dunia mampu bersabar. Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira, berikan selamat kepada mereka yang bersabar. As-sabirin alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar itu ketika tertimpa musibah, mereka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada mabuk-mabukan, bukan kembali dengan cara menunjukkan saya kecewa kepada Allah. Walaupun ada beberapa kisah-kisah, coba lihat, seperti seorang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang saleh yang awalnya dia, mohon maaf, mabuk-mabukan, melakukan segala jenis dosa, merampok orang, membegal orang. Akhirnya dia melihat seorang anak kecil lewat di depannya. Dia katakan, kalau Allah kasih saya putri kecil secantik ini, saya akan taubat kepada Allah. Akhirnya betul, skenario Allah, dia pun bertobat kepada Allah dan menikah. Ketika menikah, Allah karuniakan seorang putri kecil yang cantik, yang selalu mengingatkan orang tuanya. Abah sholat, ayah sholat. Akhirnya dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sedang khusyuk-khusyuknya sholat, wafat anaknya. Subhanallah, apa yang terjadi? Kembali dia kepada kehidupan sebelumnya, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Malik bin Dinar mengatakan, kecewa saya sama Allah. Saya sudah tobat kok malah diuji seperti ini. Akhirnya di suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan anaknya yang menyelamatkannya di akhirat karena dia bersabar atas musibah kehilangan anak. Setelah dari situ barulah benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama nyawa masih dikandung badan, masih ada harapan. Itulah kenapa modal utama hidup di dunia ini adalah waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Semua yang ada di atas muka bumi ini, al insan, manusia, semuanya dalam keadaan rugi kalau menyia-nyiakan waktunya. Maka saat kau kecewa, jangan kau habiskan waktumu untuk merusak dirimu sendiri. Saat kau kecewa, jangan kau habiskan waktumu untuk tinggal di dalam kamar, tidak mau ibadah, tidak mau belajar, tapi justru jadilah orang yang ketika kecewa menambah ilmu, menambah iman. Kita taunya ada surga itu dari mana sih Bu? Dari majelis ilmu. Kita taunya ada pahala orang diuji itu dari mana? Dari majelis ilmu. Maka biar tidak kebablasan kecewanya, banyak-banyaklah bermajelis ilmu. Masya Allah, bukan makin menjauh tapi makin mendekat sama Allah harusnya. Siap. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah, jamaah. Pernah kenal orang yang dulunya bandel, kalau bahasa Jawa atau Sundanya bangor ya Bu ya. Ada terus tiba-tiba jadi soleh, jadi ustadz. Ya Allah, jadi ustadz. Pernah Bu ngeliat kayak gitu Bu? Pertanyaannya, apakah ini bawa bukti hidayah dari Allah atau mungkin plot twistnya yang terbaik dari Allah? Tapi banyak yang harus disadarkan dulu ketimbang menjemput dari hidayah itu sendiri ya Bu ya. Nah pertanyaan ini coba kita minta jawaban dari guru kita Habib Usman. Mohon izin tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib. Ya khair, Habib Nabil, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hidayah itu sangatlah mahal. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, jemputlah hidayah, jagalah hidayah, dan peganglah erat-erat hidayah tersebut sehingga Allah selamatkan kalian. Tetapi banyak di antara kita juga tidak memahami makna hidayah. Hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mengarah kepada kebaikan dan dia beruntung ada di tempat tersebut karena izin Allah. Misalkan dia diajak temannya ke majelis ta'lim, misalkan dia berada di satu lingkungan yang dimana dinasehati, ini merupakan hidayah. Orang tua memberikan nasihat terhadap anaknya atau anak tersebut ada di majelis ta'lim bersama teman-temannya atau dia dinasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, itu hidayah. Ketika hidayah itu turun, maka ambillah hidayah dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau tersesat, jangan sampai engkau terhinakan. Siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia hijrah ke dalam jalan yang baik, beruntung mereka. Jangan kau cibir mereka. Sungguhnya mereka lebih baik daripada kita. Alhamdulillah udah berpakai hijab, alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah dia masuk Islam, alhamdulillah dia berada dalam kebaikan, alhamdulillah.
Jangan kau komentari pakaiannya, jangan kau komentari ini itunya, masih kurang ini itunya, enggak ada. Manusia itu masih banyak kekurangan. Komentarilah kebaikan-kebaikannya dan berharap kepada kebaikan. Innaka latahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Jelas bahwasanya dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, dijelaskan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah siapapun yang Rasulullah cintai, sayangi. Kecuali hidayah itu turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita berharap kepada Allah, kita berharap nih semua. Kecilnya baik, besarnya baik, meninggalnya juga baik. Ada orang yang dia kecilnya gak baik, dewasanya dia gak baik, tapi ending hidupnya dia jadi orang baik. Dia taubat minta ampunan kepada Allah, bersyukurlah. Kita gak ada yang tahu ending kita gimana. Tapi kita berharap ya Allah izinkanlah terakhirnya kami atau meninggalnya kami atau dicabut nyawa kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ujian itu pasti akan terjadi kepada siapapun manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai hambanya, menyayangi hambanya, Allah memberikan ujian cobaan kepada hamba tersebut karena Allah cinta kepada hamba tersebut sehingga jalan dan kehidupannya penuh dengan apa? Penuh dengan pandangan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap Allah ridho kepada kita. Allah sayang kepada kita. Amin. Sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Ustadz Maulana boleh maju ke depan juga. Masya Allah. Oke saya jemput Ibu. Pelan-pelan Bu. Aduh iya. Boleh ke sini Bu, ke tengah Bu. Sini Bu. Ya Allah. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Maryam dari Jamiah Miftahul Jannah Trungtum Subang. Masya Allah, Bu, tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Ibu kesini sama siapa Bu? Sama rombongan Pak. Nggak bawa suami? Enggak. Oh enggak, suaminya lagi ngapain Bu? Jagain anak. Lagi jagain anak. Istrinya mau jalan-jalan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, apakah benar orang yang dikira kita jahat terhadap kita justru orang itu yang akan menolong kita di masa sulit? Apakah ini... Ini Pak itu. Apakah ini plot twist Allah? Padahal orang itu sudah menyakiti kita Pak Ustadz. Oh Ibu Dewi. Bagaimana ini Pak Ustadz? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Dewi. Kepada semuanya, kita maaf punya keterbatasan, ketidaktahuan. Makanya dilarang percaya ramalan. Kalau orang percaya ramalan, tidak ada keinginannya untuk usaha. Orang yang percaya ramalan tidak ada keinginan untuk berdoa. Karena percaya ramalan. Ketika ternyata kok dia jahat ya. Tapi kok dia yang menolong saya. Karena bisa jadi orang yang suka berkomen, orang yang jahat menurut kita. Tapi justru dialah yang peduli sama kita. Karena dia tidak bisa tidur karena ngurusin kita. Betul. Kita tidak tahu rencananya Allah. Kita tidak tahu takdir yang sudah ditetapkan Allah. Maka kita tinggal mengambil hikmahnya. Jamaah. Orang tua yang suka marah-marah justru itu bentuk kasih sayangnya. Dari mana? Turun. Seandainya dia tidak sayang sama kita, dia tidak peduli. Terserah mau jatuh, mau ngapain. Itu kan. Maaf ya bapak-bapak ibu-ibu yang lagi nonton. Bisa jadi anak nakalmu itulah yang akan menyelamatkan kamu nanti. Tahu nggak?
Tahu nggak? Tahu nggak? Bisa jadi setan menggoda anak ini jadi bandel menurut kita. Karena inilah anak yang paling soleh nanti. Ya gitu. Di antara sekian banyak anak kita, ternyata ini yang kelihatan bandel. Kelihatan kita ya. Tapi ternyata dia yang paling peduli nanti. Pernah lihat ada orang anaknya nangis keras. Siapa yang paling nangis keras? Yang paling bandel itu. Kalau orang tuanya, paling bandel itu. Waktu orang tuanya nangis, meninggal, yang paling bandel itu yang paling nangis kenceng. Yang soleh enggak. Kenapa? Karena ada bentuk penyesalan yang muncul sehingga bisa memperbaiki diri. Makanya bisa jadi musuhmu akan jadi kawan nanti. Amin. Yang paling peduli dengan dirimu adalah orang yang paling banyak komennya terhadapmu. Kata Syahrini. Oh iya. Netizen itu apa? Haters. Haters itu adalah fans yang tertunda. Nah, iya itu kan. Akan jadi fans nantinya. fans, Karena dia ngurusin terus, ngeliatin terus lama-lama yang jadi sebel jadi demen. Jadi demen. Jadi baik, jadi ngefans. Bisa jadi, pecicilan banget itu Ustadz. Ternyata. Sekarang nonton. Sini dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya buat yang di rumah nih, jangan kemana-mana Ustadz. Setelah ini kita lanjutkan lagi apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini gimana kalau plot twistnya Allah itu. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.